Selamat malam semuanya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Delta hari ini yang telah menyempatkan waktunya dan hadir pada Delta Gathering hari ini. Juga kepada teman-teman di Zoom, terima kasih telah menyempatkan waktunya telah hadir di Delta Gathering hari ini. Untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai entitas. Apa itu entitas? Penjelasan mengenai entitas akan dijelaskan oleh Dr. David Budi Wartono. Kepada dokter, saya persilahkan. Halo, selamat malam. Sebagian besar kayaknya praktisi saya sering lihat, boleh tahu ada non-praktisi nggak di sini? Kalau ada, tolong angkat tangan karena biar saya bisa infokan beberapa bahasa aneh yang mungkin bikin kamu bingung atau istilah-istilah yang mungkin kamu bingung. Ada yang non-praktisi nggak? Ada yang non-praktisi akses nggak? Nggak ada. Semuanya praktisi, aman? Jadi clearing statement tahu what is entity, nanti aku jelasin. Dan kemudian sudah tidak asing dengan bahasa akses, maksudnya istilah-istilah. Dan kalau seandainya secara sadar ataupun tidak sadar saya menggunakan istilah yang kamu nggak paham, jangan lupa untuk angkat tangan dan tanya ya. Oh, ada satu yang belum praktisi. Oke. Di dalam akses kita sering menggunakan kata clearing statement. Clearing statement itu adalah right, wrong, good, bad, pot, pok, all nine, shorts, boys, prophets, and beyonds. Jadi kalau seandainya ada clearing, tapi kelas ini biasanya bukan masuk ke clearing, tapi kalau seandainya ada dan muncul, arti dari clearing statement adalah right and wrong, semua pola pikir yang benar dan salah, semua pola pikir yang baik dan buruk, semua titik awal dari sebuah pemikiran hingga titik akhir dari sebuah pemikiran, 9 lapisan pertanyaan pendek, contoh pertanyaan pendek, bila aku pilih ini hadiahnya apa, dan bila aku tidak pilih ini hadiahnya apa, bila aku pilih ini hukumannya apa, dan bila aku tidak pilih ini hukumannya apa. Kemudian shorts adalah lapisan-lapisan dari permasalahan. Masalah itu seperti kulit bawang yang selalu tertimbun di bawahnya dan tersembunyi lagi dan tersembunyi lagi. Jadi dia strukturnya berlapis, nggak cuma satu. Dan kemudian beyond adalah sensasi yang muncul pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat dikatakan. Contohnya seperti ketika kamu hobi shopping pakai jempol, terus setelah akhir bulan kamu kaget dengan billing kartu kreditmu, wah ternyata sudah 100 juta yang kamu keluarin. Nah, di luar yang kamu bisa sebutkan kaget, terus kamu ngerasa kayak mengkeret dan kemudian stres, itu beyond. Sebuah sensasi yang kamu nggak sanggup jelaskan dan nggak sanggup katakan pada saat kamu menghadapi sesuatu. That is a beyond, ya. Jadi pada saat kita clearing statement, kita mau buang semuanya. Host, tolong lampirin di dalam chat group untuk yang peserta online, link ke clearingstatement.com, ya. Hari ini kita mau bicara tentang entitas, dan entitas bukan tentang hantu. Jadi kalau kalian pengen ngobrol tentang hantu, kayaknya kelasnya salah. Tapi hari ini kita mau bicara tentang sesuatu yang jauh lebih luas lagi. Ya, entitas dalam akses adalah sebuah energi yang punya visi misi, tapi nggak ada bodinya. Jadi artinya nggak ada badan fisiknya. Contoh yang paling dekat di sini adalah pada saat kamu masuk dan kamu lihat lobi gedung ini, atau kamu lewat ke sini, kamu udah tahu ini Grand Preanger. Artinya apa? Entitasnya Grand Preanger itu jelas buat kamu. Begitu kamu lihat dekornya dalam sebuah foto, begitu kamu lihat stylenya dan gayanya, kamu langsung tahu. Oh ini Hyatt, oh ini Preanger, oh ini apa yang di depan gedung sate? Pullman. Kamu udah tahu karakter-karakternya. Artinya apa? The entity of the brand, dia berhasil menyampaikan informasi. Nah, entitas dalam akses itu artinya banyak sekali. Bisa brand, bisa
barang atau benda yang punya karakteristik khusus. Kamu nggak pernah ketukar apel sama pir kan? Kamu nggak pernah ketukar pisang sama pepaya kan? Karena apa? Begitu kamu lihat atau begitu kamu cium baunya, kamu udah langsung tahu ini tuh ini. Artinya, kamu aware sama entitinya. Kamu nggak pernah ketukar sama entitasnya pacaran dan pernikahan kan? Begitu kamu lihat ada dua orang, kamu bisa langsung tahu ini nikah, ini pacaran. Kamu udah jelas lihat perbedaannya. Nah, itu sebabnya pada saat kita mulai belajar tentang energi komunikasi, talking to the entity itu jadi vital. Karena apa? Kita tuh sering berhubungan dengan berbagai macam bentuk energi. Kamu mau kerja, marketing, kamu pasti pakai talk to the entity. Kamu pasti memvisualisasikan bagaimana barangmu looks nice, taste good, dan wearable-nya cool. Makanya kenapa display makanan yang di-display makanan matang. Coba kalau yang di-display makanan mentah. Begitu lewat sudah bleh, jijik lihatnya. Tapi semua makanan matang yang ditata sedemikian rupa, begitu kamu lihat tuh, enak gitu rasanya. Walaupun cuma display. Karena kadang-kadang mereka tambahin colornya demi display, tapi yang dimakan nggak sewarna itu. Ya, contohnya kayak rumah makan Jepang banyak bikin mainan-mainan yang eh, boneka ramen kecil, mirip banget sak kilap-kilapnya, sak telur-telurnya, sak mie-nya, mirip persis banget. Begitu lihat langsung, kelihatannya enak. Itu the entity of the brand. Jadi pada saat kita udah mulai paham, oh ternyata entitas tuh bisa artinya banyak ya. Salah satu di antaranya adalah ghost. Jadi pada saat kita ngobrol tentang talk to the entity, kita nggak ngomongin tentang ghost. Kita ngomongin tentang energi yang bisa berkomunikasi. Energi yang punya visi dan punya misi. Makanya pada saat kita bikin company, the brand of the company adalah entitas. Pada saat kamu punya merek usaha, the brand register markmu adalah entitas. Pada saat kamu sebagai dirimu sendiri, orang kan nggak akan ketukar. Mungkin nggak sih Mariska mainkan ketukar? Atau Musa sama Adit ketukar? Enggak kan? Begitu lihat Musa, tahu, oh ini Musa. Nggak mungkin ketukar sama orang lain. Karena apa? Karena kamu punya identity. Nah, makanya dalam bahasa Inggris, entity means energy with identity. Begitu kamu tahu ada air, pikiran pertamamu munculnya ke mana? Brand biru, brand putih, brand kuning, brand orange, brand hijau, brand yang mana yang muncul? Pada saat kamu bisa lihat air langsung seret muncul ke situ, artinya entity awareness dari brand ini berhasil brainwashing kamu. Artinya, dia selalu muncul di berbagai macam kondisi, sehingga begitu kamu lihat air, kamu langsung ingat entity of the brand. Nah, ilmu beginian dikembangkan dan dipakai di bidang marketing. Mereka kenal dengan nama marketing design atau hypnomarketing, ya. Nah, kita sebagai manusia, kita ini juga pakai. Kapan kita pakai entity communications? Nyadar nggak kamu setiap hari ngobrol dengan entitas? Siapa yang punya kebiasaan ngobrol sama tanaman? Is entity. Oke? Siapa yang punya kebiasaan ngobrol sama anjing kucingnya? Is entity. Oke? Siapa yang punya kebiasaan setiap hari berdoa? Is entity. God is energy with identity. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak beridentitas. Identitasnya adalah tidak beridentitas. Saking besarnya dan saking banyaknya dan tak terhingga, maka dia dibilangnya identitasnya tidak beridentitas. Jadi pada saat kita punya rejeksi terhadap satu, waduh, gara-gara film The Nun, akhirnya tiap kali ada energi lewat, kamu langsung terjemahkan creepy. Oke? The same energy, the same skill komunikasi, pada saat kamu gunakan untuk berdoa, Tuhan hadir di sekitarmu, kamu langsung bilang, creepy. Terus kamu langsung reject semua.
Artinya, pada saat kamu punya judgment terhadap entitas, yang kamu tolak yang paling rugi adalah Tuhan. Sementara, setiap hari kamu minta sama Tuhan, setiap hari kamu nanya sama Tuhan, dan kamu selalu komplain, kenapa doaku nggak pernah didengar dan nggak pernah dijawab. Bagaimana bila migrenmu, sakitmu, gatalmu, autoimunmu adalah jawaban Tuhan yang selama ini kamu yang reject, kamu yang tolak. Karena Tuhan immediately response. Tuhan ini apa? Jawabannya belum 1 menit, belum 1 detik udah datang. Tuhan kiri atau kanan? Sebelum 1 detik jawabannya udah datang. Tapi karena kamu takut terhadap energi itu, dengan kamu tolak gak ada komunikasinya, kita langsung reject semuanya dan muncul informasi berupa pain. Apapun yang kamu reject dan kamu deny, muncul informasinya bakal berupa pain. Jadi kalau kalian pernah ngalamin biru-biru di badan yang nggak jelas, entah kayak dicakar, entah kayak digebuk, atau kayak baret, coba cek dirimu sendiri, berapa banyak komunikasi secara energi yang kamu tolak dari hari itu sampai bulan yang kemarin. Karena beberapa dari kita rejectionnya tinggi. Dan coba cek migrenmu atau penyakit yang nggak jelasmu. Paling sering gatel, paling sering. Entah dermatitis muncul fisik beneran atau nggak ada apa-apa tapi gatelnya luar biasa. Nanti diterjemahkan sama dokter sebagai neurodermatitis. Neurodermatitis. Nggak ada apa-apanya, nggak ada boroknya, nggak ada lukanya, tapi gatel kayak ada semut jalan di bawah kulit. Bagaimana bila that is the sign kamu aware, taktil dengan entitas, responmu adalah di taktil. Jadi setiap kali kamu masuk ke area-area yang berenergi spiritual, kamu merasa kayak merinding, taktil, dan kemudian kamu reject mati-matian. Taktil bisa muncul disentuh, dipukul, digaplok, sampai gatal dan painful. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang kita sudah tahu, seberapa banyak kamu aware tentang dirimu dan seberapa besar keinginanmu untuk memilih sebuah perubahan. Talk to the entity itu skill. Semuanya dikasih antennya lengkap, semuanya dikasih receivernya lengkap. Manusia diciptakan lengkap, utuh, komplit, dan sempurna. Artinya apa? Kemampuanmu untuk mendengarkan Tuhan ada, kemampuanmu untuk menjawab Tuhan itu ada. Tapi masalahnya kamu yang punya badan mau dengar atau mau tidak dengar. Karena dua-duanya pilihan. Memilih mendengar dan memilih tidak mendengar. Tapi tiap hari berdoa, itulah lucunya. Jadi ketika kita bikin sesuatu yang nggak sinkron, siapa yang paling gampang dikambing hitamkan? Tuhan. Karena pada saat kau bilang, aku udah capek berdoa, Tuhan nggak pernah jawab. Emang Tuhan bisa langsung, weh kundulmu enak men. Kamu sudah tak jawab tiap hari, tapi kamu yang nggak mau dengar. Tuhan kan nggak jawab. Jawaban Tuhan kan so smooth, halus, dan tipis sekali. Pertanyaannya, kita mau belajar dengar nggak? Dan pada saat kita belajar dengar, setiap kali kamu minta, aduh Tuhan, jangan hujan, 5 menit lagi, aku lupa bawa jas hujan. Hujan stop 5 menit buat kamu. And it happens many times ketika kamu paham how to talk. Jelas ya? So, buat aku personally, talking to the entity gak jauh beda dengan doa. Doa means talk to the entity. Dan pada saat kita mulai ngerti di area situ, kita akan mulai paham bagaimana caranya. Kalau emang doa atau ngomong adalah talk to the entity, gimana caranya kamu bisa ngomong dengan efektif, efisien, dan jelas? Kan itu yang kamu minta. Gimana caranya kamu bisa renang kalau kamu nggak pernah nyemplung? Nontonnya YouTube, oh gini aja geraknya. Atau gini, 1, 2, kanan, kiri, terus kakinya kepek-kepek. Tapi nggak pernah masuk kolam. Menurutmu pada saat banjir nanti dan kemudian airnya setinggi kepala, kamu bisa berenang apa enggak? The same way talking to entities. Kita bisa doa, kita bisa pura-pura doa. Dua-duanya bisa jadi pembenaran.
Tapi berdoa yang betul-betul berdoa, jawabannya immediately kamu dengar. Tuhan, aku tanya, ini yang ini atau yang itu? Langsung jawabannya immediate di tempat. Jadi kita nggak pernah nunggu lama dan nggak pernah menanti lama. Jawabannya immediate langsung di tempat. Kenapa sekarang kita berdoa jawabannya lama? Besar kemungkinan kamu nggak nanya tapi curcol. Besar kemungkinan kamu nggak nanya tapi ngeluh. Besar kemungkinan kamu nggak nanya tapi cuman jual derita dan berharap Tuhan melayani kamu dengan sebaik mungkin. Dan Tuhan gak akan pernah ngerespon yang lain kecuali tanya dan minta. Berani gak kita nanya dan minta? Karena itu gampang. Pertanyaannya, kalau kamu sulit untuk bertanya dan meminta, kalau kamu sulit bertanya dan meminta, apa yang bikin kamu punya limitasi itu? Karena pada saat limitasi itu ada, yang bikin programnya kamu, yang terjebak dengan programnya kamu, yang bermasalah dengan kamu, sutradaranya kamu, copywriternya kamu, artisnya juga kamu, videografernya juga kamu. Terus mau dirubah apa enggak? Karena saya selalu bilang, apapun yang kamu pikirkan akan selalu jadi realitimu. Jadi artinya setiap kali kita berpikir, waduh utang, berarti kamu akan ciptain another utang. Lu apes, berarti kamu akan ciptain another apes. Ih, kok takut ya? Berarti kamu akan ciptain selalu another ketakutan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita belajar pimpin hidup kita sendiri dengan cara yang lebih baik? Karena kalau kita praktisi bisa, dan kita semua praktisi membuktikan itu bisa, kenapa kamu nggak mau belajar dan kamu ubah sendiri hidup? It's about only practice. Orang bisa masak enak karena dia pegang sutil, nggak tahu bahasa lainnya, dan wajan, dan masuk dapur masak. Tapi orang yang selalu membayangkan dirinya masak, nggak akan pernah masakannya enak. Bayang ya. Nah, sekarang siapa di antara kita yang bersedia untuk latihan, bersedia untuk rubah dan latih kemampuan diri kita untuk mengelola mental. Artinya kita nata cara berpikir. Contoh gampang, kalau kamu mau menghasilkan uang, yang kamu pikir dari bangun pagi sampai tutup malam adalah bagaimana caraku menghasilkan uang. Yang kamu pikirkan adalah dari mana uang ini datang. Yang kamu pikirkan adalah siapa customer yang mau kontak aku dan mau belanja hari ini. Kamu bukan berpikir, aduh gimana caranya bayar diesel, aduh gimana caranya bayar cicilan mobil, waduh besok cicilan ini sudah mesti waktunya jatuh tempo. Kalau otakmu isinya bayar, maka kamu akan menciptakan another billing untuk dibayar. Dan kamu akan looping di situ terus. So ketika kita merubah polanya, benar-benar rubah dari cara berpikir. Begitu cara berpikirnya kita berubah, realitimu akan berubah. Ada pertanyaan nggak, Zin? Hah? Nggak ada. Ya. Kalau mau bertanya, tulis di chat, nanti dibantu sama Zain pertanyaannya dibacain. Ya. Sambil jalan, apakah yang di sini ada pertanyaan nggak sebelum aku cerita banyak tentang entitas? Ayo nanya, I know you have something to talk. Dan kalau kamu nggak nanya, aku juga nggak gali. Ya. Aku ada experience. Cuman aku tuh somehow jadi pertanyaan buat aku ya, karena itu Agak biar yang online dengar. jadi aku ada experience setelah akses kemarin dari Jogja, dan itu baru terjadi sekali gitu ya. Kan tadi kata dokter bilang kita meminta ataukah kita bertanya gitu. Ya. Ini somehow terjadi sama aku, jadi tiba-tiba ada perasaan pengen nangis, aku pernah cerita, dan kemudian istilahnya tanpa aku bertanya, seperti ada apa namanya, ada jawaban gitu, bukan jawaban ya, jadi ada statement di dalam diri aku, tanya, oh
ini kayaknya lagi ada yang berduka. Karena aku nggak ada sama sekali kepikiran ke clearing dan lain sebagainya dulu. Jadi aku tanyakan ke yang lagi di sana, karena aku lagi berkunjung gitu. Katanya aku tanyakan, "Emang di sini lagi ada yang berduka ya?" Yang aku bilang itu, "Iya," katanya dijelaskan lah di sana baru ada meninggal dan lain sebagainya. Kalau seperti itu gimana ya, Mas, ya? Normal. Aku pun begitu dan radiusku gede. Kalau kamu nggak bersedia untuk aware, kamu nggak bersedia untuk perceiving, kamu akan terjebak dengan bikin makin solid dengan semua. Karena pada saat waktu-waktu itu kapan ya? Waktu itu Filipin kalau nggak salah lagi banjir dan aku gatel saat kejur badan. Aku ngecek berkali-kali, ini punya aku, bukan. Kok aku gatel? Ya bener, pasti ada sesuatu. Apakah ada entitas di sekitarku yang berusaha kasih tahu informasi? Aku dapat yes. Urusannya sama aku bukan, bukan. Terus gimana caranya gatalnya ini hilang? Aku nggak dapat jawaban. Wrong questions. Apakah ini terjadi di kotaku? Enggak. Apakah ini terjadi di negaraku? Enggak. Apakah ini terjadi di luar? Yes. Karena jawabannya yes, di luar Indonesia, tak paparin semua satu-satu negara. Singapura, yes no. Malaysia, yes no. Thailand, yes no. Filipina, yes. Dan jauh banget. Terus mau diapain? Acknowledge aja. Begitu, oh, Filipina ada bencana. Set, katanya hilang. Nah, pada saat kamu diberi karunia hanya untuk tahu, kamu mesti sadar bahwa Tuhan nggak pernah ngasih extra job ketika kamu tahu. Bukan artinya begitu kamu tahu sesuatu, kamu ketimpa masalah dan kamu wajib melakukan sesuatu. Tapi tugas kamu cuma acknowledge kalau radarmu kuat dan kamu tuh lengkap. Jelas ya? Dan saya thank you. Aduh thank you ya, aku diizinkan tahu rahasia semesta. Dan pada saat kamu bersyukur, badanmu akan upgrading terus jadi lebih baik dan lebih baik. Tugasmu cuma nata dirimu, apapun yang kamu tahu, jangan bikin solid. Jangan jangan terkecoh dengan, wah, ada yang mati ya? Aku mesti gimana nih? Terus ini sedihnya mau diapain nih? Gitu. Ketangkep banget kayaknya ya, nggak apa-apa pikiran aku sampai jam itu. Jadi pada saat kamu nyadar, loh, ada yang sedih ya? Bukan punya aku. Oh, makasih ya, aku jalan. Thank you. Ngerti ya? Karena badan kita itu, otak kita tuh kalau kamu sadar, ada satu area yang bentuknya kayak anten melengkung kiri kanan. Dan kemudian ada satu transmitter yang kita sering kenal dengan pineal. Jadi pada saat kita tahu bahwa otak kita dirancang sebagai pemancar and receiver penerima, tidak heran kalau kamu tahu pikiran, perasaan, emosional orang sekitarmu. Normal, paling kecil radius 10 kilo. Jelas ya? Iya. Kadang-kadang ada yang radiusnya ribuan kilo. So ketika kamu cuma 10 kilo, sana kentut, terus kamu berasa pengen kentut, tapi nggak bisa kentut-kentut, terus kamu bingung, perutmu kayaknya bermasalah, terus kamu ke dokter, berarti kamu menggunakan karunia ini untuk nyiksa dirimu sendiri kan? Itu baru kentut. Kalau kamu tinggal sebelah rumah sakit, seluruhnya ada loh. It happens. See? Ngerti nggak? Kalau 10 kilometer di sekitarmu ada rumah sakit atau tempat pemakaman, kamu bisa kebayang nggak everyday life-mu mood-nya kayak apa? Baru bangun kayak mau mati atau sudah mau mati, baru bangun kayak mau ditinggal atau ketakutan mau mati. Terus kamu mau nyiksa dirimu dengan aku anxiety, aku gini, terus tanya kamu anxiety apa? Nggak tahu. Kejadiannya di mana? Nggak tahu. Kapan waktu terjadinya? Nggak tahu. Kamu teh anxiety-nya ada orangnya nggak? Nggak ada. Oh, langsung kalau nggak ngerti, oh gila ini berarti. Lah mana ada orang anxiety ketakutan dicokot anjing? Experience dicokotnya nggak pernah. Ketemu anjing nggak pernah. Terus gimana caranya kamu anxiety kecokot anjing? Ya? Karena kamu aware ada orang sekitarmu yang mungkin kecokot anjing dan ketakutannya dia yang kamu ambil buat kamu. Makanya kenapa pada saat kita latihan talk to identity dan latihan bars, pertama kali yang diwajibkan untuk belajar adalah kamu bisa pakai radarmu dengan baik nggak? Kamu tahu nggak? Ini punya aku atau ini bukan punyaku?
Begitu kamu jelas bukan punya aku, kamu nggak repot. Karena duniamu selalu joy dan tenang. Duniamu asli selalu joyful dan tenang. Tapi yang kamu tangkepin di luar sana adalah semua masalah, dengerin baik-baik, semua masalah yang kamu punya potensi dan yang kamu punya potensi untuk handle dan fasilitasi itu. Kalau kamu jago urusan relationship, kamu langsung tak relationship kamu tahu duluan. Kalau kamu jago di healer, set penyakit-penyakit kamu tahu duluan. Kalau kamu jago di bidang bisnis, seluruh problem keuangan muncul di kepalamu duluan. Di duniamu bisa seakan-akan kayak kamu yang punya problem keuangan, padahal kamu nggak pernah punya problem keuangan. Kayak kamu yang berpenyakitan, padahal kamu nggak pernah punya penyakitan. Dan itu nanti selalu bikin dokternya bingung. Karena apa? Pasiennya bilang semua gejalanya ada, dicek semua gejalanya nggak ada. Hasil labnya fine-fine, ronsennya fine-fine, MRI-nya fine, semuanya tidak ada gejala sama sekali. Tapi pasien bilang ada, badanku gini, nggak enak, semuanya penyakitnya ada, tapi dicek lab nihil semua. So, ketika kamu udah mulai masuk ranah ke psikosomatis, coba pertimbangkan. Jangan-jangan kamu punya karunia, cuma nggak ngerti cara pakai. Dan biasanya selalu muncul sebagai penyakit. Ya, nah, gimana caranya mempertajam dan menggunakan karunia yang lebih baik? Belajar cara pakainya. Dimulai dari kelas bars, dan kemudian di kelas talk to the entity. Kalau kamu bisa cara pakainya, kamu fine. Mau masuk tanah kuburan, kamu fine. Mau masuk rumah sakit, kamu fine. Kamu tahu persis di luar. Yes. Jelas ya? Dan ketika kita tahu persis, maka begitu ada nenekmu, almarhum, atau bapakmu, atau kakekmu yang datang berkunjung, nengok anak-anaknya, kamu bisa aware dan kamu bisa bisa ngobrol sesuatu. Kayak hari ini, salah satu praktisi kita yang di Tangerang, SMS aku, dia bilang, Koko, aku beberapa hari ini aware ketemu dengan almarhum mama, dan aku nyadar dia datang hanya bilang kangen, I miss you, dan aku bilang I miss you too, dan kemudian saling berpisah lagi. And it's a beautiful thing. Bagaimana bila kamu udah belajar talk to the entity, terus emakmu yang tercinta datang, terus kau bacain ayat kursi, it will not be that happy. Dan bagaimana kalau lu sendiri nanti mati, kamu kangen sama anakmu, terus kamu I miss you, terus anakmu langsung merinding, terus kamu langsung dibaca alat pengusiran setan. Mau nggak? Kalau aku nggak mau. Karena it will be not nice. Karena kita nggak pernah terpisah seumur umur. Yang membuat kita terpisah karena kamu nggak bersedia untuk aware terhadap entitas. Begitu kita bersedia untuk aware dengan mereka, tidak ada almarhum yang jauh-jauh kemana-mana. Dan mereka bisa anytime datang untuk nengok ke kamu. Dan kamu pun bisa ngobrol dan nanya dengan leluasa. So, salah satu karunia yang diberikan pada saat kelas biasanya nggak selalu terjadi di semua orang. Ketika kamu ditinggal seseorang dan kamu ngalamin duka yang berkepanjangan dan kamu nggak rilis, dan kemudian dia, almarhum, nyuruh kamu ambil kelas talk to the entity, biasanya di kelas akan terjadi beautiful farewell. And it always beautiful. Kamu akan punya waktu me time kamu dengan dia. Just you yang tahu, you yang lihat, you yang dengar, you yang pamitan. Bukan from me. Ya, dan itu selalu terjadi di kelas dan aku hampir setiap kelas selalu memfasilitasi itu. Jadi bukan aku yang ngomong ada yang datang, bukan aku yang kasih tahu siapa yang datang, bukan aku yang kasih tahu pesannya seperti apa, tapi kamu yang dengar sendiri dan ngerasain sendiri dan experience sendiri.
Dan akhirnya semua bebanmu pada saat ditinggal dan nggak sempat pamitan, nggak sempat ngobrol dan segala macam itu selesai dan rilis semua. That is talk to the identity. So ketika kita belajar talk to the identity dan ketika kita sudah jadi alumni kelas talk to the identity, satu ciri yang wajib kita sadarin adalah semua alumni talk to the identity dilarang menciptakan story. Jadi nggak ada cerita, Intan, sebelahmu ada makmu tuh, kayaknya dia nungguin kamu mau dengerin sesuatu atau mau ngasih tahu sesuatu. No. That is not the way talk to the entity. Jelas ya? Jadi ketika kita nanti sudah alumni dan sudah belajar, please jangan ngedongeng-ngedongeng lagi yang nggak jelas. Cara kita memfasilitasi dengan pertanyaan, izinkan penerima pesannya punya privacy dengerin pesannya sendiri. Mau nggak kalau JNE bukain suratmu? Ya. Jadi pada saat kita belajar to the identity, kamu juga jangan lancang bacain suratnya orang. Tugasmu cuma bisa nanya questions untuk bantu dia receive dan dia aware suratnya apa. And that is the beautiful of awareness. Online ada pertanyaan? Itu ada 19, ada yang pertanyaan? Ada. Ya. Dok, apa itu yang menyebabkan kadang terasa seperti berada di perempatan jalan yang sibuk dan membingungkan? Dari Luis Gunarianti. Pada saat kamu aware terhadap sesuatu dan kamu nggak punya capability untuk membuat sebuah pilihan, kamu akan seringkali merasa ada di sebuah persimpangan. Buat aku, tanda itu adalah alam ini udah supporting dari belakang. Yuk maju, ini ada pintu perubahan. Ini ada momen yang tepat untuk kamu quantum leap, untuk kamu loncat dan berubah. Pertanyaannya adalah, pada saat kamu ditempatkan di posisi itu, apakah kamu bersedia membuat pilihan dan berubah? Karena pilihan itu selalu muncul every day. Tuhan selalu kirim possibility untuk sebuah perubahan. Rubah dari kemiskinan, rubah dari depresi, rubah dari anxiety. Tuhan tuh selalu jawab. Tapi Tuhan nggak pernah maksa. Tuhan cuma tunjukin pintunya di sini, kamu yang harus jalan dan kamu yang harus buka, kamu yang harus lewatin semua. Tuhan nggak pernah nge-push kamu sampai masuk pintu dan jelungkup di luar pintu sana. Nggak pernah. Caranya Tuhan itu sangat gentleman. Kamu nggak akan pernah dipaksa. Yang membuat paksaan dan membuat kondisi nggak nyaman adalah kamu. Karena kamu tahu persis, kalau nangis berdarah-darah baru kamu mau bikin pilihan. Kalau udah sakitnya luar biasa baru kamu mau bikin pilihan. So, pertanyaannya adalah, apakah perlu untuk sebuah perubahan menjadi lebih baik, kamu memilih jalur menyiksa diri, menyakiti diri, dan menciptakan begitu banyak masalah agar kamu pain, suffering, and gory. Dan ketika kamu, enggak, aku nggak mau, maka bilang, sekarang, mulai saat ini, aku bersedia berubah tanpa melewati rasa sakit. Oke? Bersedia? Yuk kita ngomong sama-sama. Mulai hari ini, sekarang, aku bersedia melewati sebuah perubahan tanpa rasa sakit. Amin. Sip. Ada lagi pertanyaan? Suaranya keras, mic-nya di situ. Kalau kamu nggak agak teriak sedikit, yang online nggak kedengar. Ngomong aja di situ, kedengaran kok. Jadi ini lebih ke perasaan ya, Dok, ya. Kenapa dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini, kita memiliki perasaan khusus terhadap seseorang, dan itu yang tidak bisa kita, maksudnya bagi dalam artian, kok ke orang itu? Ya. Bisa nggak kita ngatur misalnya, oke, kayaknya orang ini nggak baik, saya pengennya, maksudnya mengendalikan perasaan saya sendiri. Tapi Ya. kadang ada perasaan yang kayak muncul dengan sendirinya. Ya. Jadi gini, mungkin menurut kamu baru hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi jiwamu nggak umur 50 tahun. Beingmu umurnya jutaan tahun. Ya. Dan beingmu udah ngelewatin berbagai macam ganti casing. Casing laki, casing perempuan,
entah crashing di antara laki-laki atau crashing di antara perempuan, mungkin kamu pun sudah pernah lewatin semua. Dan ketika di periode waktu tertentu, mungkin kamu pernah berelasi dengan dia. Di Talk to the Entity, kita punya satu kelas specialty yang namanya Talk to the Entity Relationship. Pada saat kamu dengan badan yang sekarang, kamu punya keanehan yang tidak bisa kamu jelaskan, yang mengganggu ke orang lain. Contohnya, lihat Dita, terus aku rasanya kayak suka banget, dan aku terpaksa harus patuh dengan apapun dia, sementara aku sudah punya pacar dia, misalnya. Kan jadi masalah, ya kan? Dengan body ini aku nggak mungkin sama Dita. Kamu bisa cek apakah kamu di masa lalu punya koneksi dengan dia. Kalau kamu dapat yes, apakah koneksi ini masih punya hutang dan piutang? Kalau kamu dapat yes, langsung putuskan seluruh hutang piutang antara aku dengan dia, dan putuskan semua sumpah dan janji yang pernah ada, yang pernah terucap dulu di waktu yang lalu antara dia dan aku. Normally, semua rasa-rasa yang tidak bisa kamu kendaliin akan berangsur pudar dan hilang, dan kamu bisa normal lagi. Banyak dari kita yang nggak sadar bahwa janji pernikahan itu dibuat, dirancang, dan diciptakan untuk badan hidup. Makanya kalimatnya selalu ada, kami berjanji, bla 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 bla, sampai maut memisahkan kita. Tapi berapa banyak dari kalian yang menghilangkan sampai maut memisahkan kita, dan kau ganti untuk selama-lamanya. Ngerti? Akhirnya kamu menciptakan sebuah sumpah yang mengikat ke jiwa dan bukan mengikat ke tubuh. Kalau sekarang kamu hidupnya bareng-bareng, dan kemudian next life, kamu jadi majikan dan aku jadi sopir, yang terjadi adalah majikan selingkuh sama sopir. Karena di antara kita ada janji pernikahan yang nggak selesai. Ngerti kan? Kalau jadi masalah, dia istri orang dan aku suami orang, maka akan terjadi sebuah perselingkuhan. Makanya pada saat kita berjanji, biasakan janji itu selalu selesai setelah kematian. Dan kalau hidup kita saat ini stuck gara-gara ada sesuatu, ya kamu nggak ngerti alasannya apa di kehidupan yang sekarang, kamu boleh cek kehidupan yang sebelum. Dan kalau dapat yes, putusin aja, tanpa perlu cari tahu ceritanya apa. Apapun yang menghalangin kamu berkembang, yang datang dari masa lalu, putusin aja rantai. Tanpa perlu tahu apa ceritanya di masa lalu. Karena masa lalu udah di end. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain dengan masa lalu. Yes. Gali dengan pertanyaan, begitu kamu dapat light di situ, nanti di kelas kita akan belajar heavy and light, langsung cabut, putusin sampai selesai. Oke. Ada pertanyaan lagi online? Dok, pas entity udahan terus ada leftover feeling, jadi entity itu masih ada terus bareng sama kita. Pertanyaannya, kalau udah jadi being doang, bukannya udah nggak punya judgment lagi ya? Kenapa masih ada leftover feeling atau judgment atau keinginan untuk mempengaruhi entity yang berbody? Ya, jadi kadang-kadang itu yang membuat kita terjebak dengan kehidupan dan kematian. Di dalam agama, mereka menjelaskan ketika kamu punya karma, apakah itu baik atau buruk, kamu akan terjebak dalam lingkaran kehidupan dan kematian. Ya, di beberapa agama agree dan percaya tentang itu, di beberapa agama tidak agree dan tidak percaya tentang itu. Tapi masalahnya, sistem alam semesta ini jalan tanpa perlu kamu percaya. Kamu mau percaya boleh, kamu nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi sistem jalan terus. Sama kayak kamu mau bilang, bumi ini, matahari mengelilingi bumi, tapi yang terjadi, matahari tetap dikelilingin sama bumi. Walaupun kamu bilang bumi ini datar, bumi tetap bulat dan tetap berputar seperti biasanya. So, ketika kita tahu bahwa alam ini berjalan sebagaimana apa adanya dan tidak pernah bergantung sama belief sistemmu, maka kamu juga harus mempertimbangkan kenapa entitas itu mati dan kenapa dia terjebak
dengan stagnasi emosional terakhirnya. Emang betul dia nggak punya badan. Emang betul otaknya udah nggak ada. Tapi pada saat dia mati bawa marah sama kamu, maka seluruh sisa yang dia kenal cuma marah sama kamu. Sisanya dia lupa. Makanya begitu, apalagi kalau diikat dengan sebuah perjanjian dan sumpah. Misalnya, kamu waktu masih punya body bikin janji. Aku akan menjaga dan melindungi seluruh keturunanku sepanjang segala masa. Akhirnya, begitu kamu mati, entitasmu punya tugas yang kamu nggak bisa keluar dari tugasmu karena kamu bikin janji yang tidak terpatahkan. Kecuali kamu patahkan sendiri, kamu mesti jaga seluruh keturunan. Jelas ya? Jadi normalnya entitas memang udah nggak punya judgment. Mereka udah nggak punya feeling dan nggak punya perasaan lagi. Hanya entitas yang aware yang mampu memiliki perasaannya masing-masing. Tapi entitas yang not aware biasanya terjebak dengan perasaan terakhir yang mereka stuck. Nah, ketika kita nyadar di area situ, maka kita bisa memfasilitasi mereka untuk sebuah perubahan. Diakses kita kenal dengan nama clearing. Jadi entitas clearing. Entitas clearing bukan tentang ngusir, tapi tentang membantu di mana mereka stuck dan kita tahu bahwa semua di alam semesta ini punya kesadarannya masing-masing dan kita trigger kesadaran itu dengan nanya questions. Jadi clearing entitas bukan tentang ngusir. Clearing entitas sangat sopan, sangat gentle, dan sangat ramah. Jadi bukan artinya, wah entitas langsung di clearing, maksudnya ngusir. Bukan. Makanya kita di Talk to the Entity punya meme. Meme-nya adalah, kalau nanti kamu udah mati, jangan nengokin teman-teman Talk to the Entity praktisi di tahun pertama. Soalnya rata-rata masih pada blow on, masih pada nggak ngerti materi, selama kelas mereka bubuk manis dan nggak dengar apa-apa, mereka selalu berpikir kalau clearing itu ngusir. Jadi nanti kamu ketemu saudaramu atau anakmu yang udah belajar Talk to the Entity, baru tahun pertama, baru hai, langsung kamu di clearing. Padahal kamu cuma kangen dan pengen ngasih sesuatu atau cuma pengen apa. Clearing bukan ngusir. Clearing adalah memfasilitasi mereka yang stuck. Jelas? Alika jelas? Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ada dari klinik kayaknya pas lagi dia pas live something mutusin kayak ikatannya ngomongnya gimana. Nanti kita ada di kelas Talk to the Entity ataupun di kelas bus. Terus ada yang nanya lagi bagaimana cara tahu kejadian masa lalu. Tinggal tanya. Tinggal tanya. Atas nama Amalia. Tinggal tanya. Kalau kamu nyadar tentang sesuatu, misalnya, kenapa ya, aku tuh selalu berpikir, aku selalu di kepala aku bermunculan tentang kehidupan suamiku, kehidupan seorang rohaniwan, kehidupan tentang meditasi, dan aku ngerasa so familiar. Tinggal create a questions. Apakah aku dulunya biku? Yes or no? Happy and light. Ask a question. Dan bila memang itu penting, pada saat kamu bikin good questions, memorinya akan muncul. Makanya, apakah kamu bersedia untuk latihan present, benar-benar aware dengan dirimu, dan akan mudah untuk mengakses limitasi yang kamu sadari dan kamu mau buang. Kalau modalitas lain, turun masuk ke past life perlu proses. Kalau diakses, kita hanya butuh questions. Kamu sendiri yang ngalamin, kamu sendiri yang tahu, dan kamu sendiri yang bisa ngelepasin. Dan it's so quick. Hipnoregresi 1,5 jam. Clearing masa lalu 2 menit. Jadi bagaimana bila dengan belajar kamu bisa beresin apapun yang menghalangin kamu maju saat ini. Dan bagaimana bila masa lalu itu gampang sekali untuk dilepas. Dan nggak perlu cari story tentang siapa aku di masa lalu, apa tugasku di masa lalu. Jangan lupa bukunya sudah ditutup.
Yang kamu perlu tahu cuman apa yang bikin aku nyangkut yang sumbernya ada di masa lalu. Kalau ketemu berhenti tanpa perlu tahu ceritanya seperti apa, story-nya seperti apa, kisahnya seperti apa. Oke? Karena nanti kalau enggak kamu habisin waktumu hanya untuk cari tahu kakasan kosong yang udah gak ada gunanya lagi buat hidup. Sudah nggak relevan. Ada pertanyaan nggak? Dari kanting kami. Malam, Dok. Malam. Saya mau nanya. Tanya apa? Gini, saya dulu peka ketika saya sering puasa. Tapi sekarang sejak saya jarang menghentikan itu, mungkin kayak bebal gitu. Makanya saya sering gatal pada kaki, kemudian kemarin sempat receiving orang yang fasilitasi kaki tumit dan lutut jadi sakit gara-gara Ya. mendengarkan. Ya. Terus pertanyaannya apa, Pak Tik? Apakah dengan puasa itu bisa menjadikan saya lebih peka terhadap sama Apapun dilatih niatnya, kamu makin. Walaupun puasa cuma sebuah cara untuk memusatkan niat. Puasa itu cuma sebuah cara untuk latihan mengabaikan area-area yang nggak nyaman yang muncul dalam rangka kamu bisa leading keinginanmu ke satu titik tertentu. Dan di puasa yang kamu lawan adalah hawa nafsu. Lapar, haus, keinginan untuk ngomong jelek, keinginan untuk berbuat jelek, itu yang kamu betul-betul kendalikan. Bedanya. Ya. Di akses, kamu diminta untuk stop buying story, stop creating judgment, stop creating lies, jangan menciptakan kompetisi. Kalau kamu jalanin itu 24 jam per 7, apa bedanya dengan puasa? Sama aja. Kamu latih dirimu, kamu latih kepemimpinan dirimu untuk mencapai tujuan tertentu. Kamu kuatin kemampuan niatmu. Sama aja, nggak jauh berbeda dengan puasa. Nah, sekarang mau nggak latihan? Karena di akhir ada banyak pola-pola latihan. Mau dijalanin nggak? Oke. Terima kasih, Dok. Ya, Tenki dari buku akses itu luar biasa banyak manfaatnya dalam kehidupan apabila kita bersedia laksanain 24 jam per 7. Ini baca bukunya, dan kalau memang terganggu oleh masalah bahasa, kirim surat ke akses, minta untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena akses hanya menerjemahkan apabila banyak yang minta. Oke, siap, Dok. Bahasa Indonesia, masuk ke website akses, minta request ke mereka, saya minta buku ini terjemahkan. Dan jangan titip pesan karena mereka melihatnya jumlah. Oke. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Ya. Ada lagi? Dari Berta. Ya. Bagaimana dengan deja vu? Apakah ada hubungannya dengan masa lalu kita? Deja vu bukan masa lalu, tapi deja vu artinya kamu sebagai being sudah pernah ngelewatin masa itu. Yang kita selalu sadari dalam realita ini bahwa kita itu selalu berurutan dengan timeline. Tapi jiwamu nggak terjebak dengan timeline. Yang terjebak dengan timeline ini badanmu. Badanmu yang kenal pagi, siang, sore, hari ini, hari kemarin, dan hari besok. Tapi jiwamu nggak terjebak dengan itu. Makanya kalau kita pengen tahu bagaimana sih rasanya orang yang hidup tanpa timeline, kamu bisa lihat anak-anak autis. Anak-anak autis hidup dalam dimensi yang nggak ada waktunya. Dan mereka bisa melihat kamu dari lahir sampai kamu mati. Dan kadang-kadang mereka bingung, ngelihatnya kenapa semuanya ada, karena mereka nggak ngalamin timeline. Jadi pada saat kita lihat mereka dalam kondisi kekurangan, maka kita akan selalu judgment ke mereka. Nah, karena beingmu berkelana ke depan dan ke belakang, pada saat beingmu udah berkelana ke depan duluan, kamu udah experience di dalam jiwamu, ketika kamu ngelewatin masa itu, kamu ngerasa, kayaknya aku udah pernah ngerasain ini ya sebelumnya. Dan itu kita bilang sebagai deja vu. Bagaimana bila dalam kehidupan sehari-hari,
kamu menolak untuk aware sehingga beingmu memilih cara deja vu untuk ngingetin dirimu sendiri. Apa yang kamu tolak dengan dirimu dan apa yang kamu tolak dengan karunia. Karena badan kita kan selalu menciptakan berbagai macam cara untuk aware. Tugas kita hidup adalah mencapai kesadaran yang tertinggi. Dan badanmu akan sangat suportif di situ. Makanya ketika kita belajar di Access Bars, kamu akan belajar tentang heavy and light, dan badanmu akan tuntun mana pola-pola dan jalan yang tepat buat kamu. Begitu dia tepat, rasanya akan expensive, light, dan begitu rasanya nggak tepat, rasanya akan heavy dan nggak menyenangkan. Begitu juga dengan ketika kamu bikin kalimat jujur ataupun kalimat bohong. Badanmu didesain nggak bisa jujur, nggak bisa bohong. Jadi ketika kamu hidup dengan selalu bohong, nggak heran kalau badanmu banyak penyakitnya. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cuma ini ada yang nanya, kalau misalkan pengen join untuk request perjemaah itu kemana? accessconsciousness.com, cari di customer service-nya, tulis email, tulis email dalam bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, tapi jangan pakai singkatan, karena mereka customer service akan translate pakai Google Translate dulu biasanya. Saya minta terjemahan buku 10 Key of Total Freedom. Atau buku apapun yang kamu pengen baca dan nggak ada terjemahan bahasa Indonesia, tulis dan minta. Karena makin banyak yang minta, mereka akan dengerin dan mereka akan bikin terjemahan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yang di sini nggak ada yang mau bertanya? Boleh, 10 kali juga boleh. Kan di masa lalu misalnya terjebak oleh sumpah, Ya. ada orang yang sakit hati dengan keturunan kita. Nah itu biasanya ada cerita dari masa kecil yang masih saya ingat, katanya kalau sumpah itu mengikat sampai 7 turunan katanya. Enggak juga sih. Kayak gitu. Jadi Enggak juga. untuk maksudnya untuk memutuskan mata rantai seperti itu tuh gimana? Maksudnya yang Mau nanya versi akses atau mau nanya jawaban yang kamu cerita sendiri? Karena kalau kamu bilangnya sumpah tuh mengikat sampai 7 turunan ya, lu mati aja lagi, nanti kalau lahir ke 7 kan lepas sendiri. Makanya itu sebenarnya kayak semacam paranoid sih itu, karena itu Ya, kayak doktrin. Saran saya adalah semua doktrin dan semua story dan semua gosip yang pernah kamu dengar yang menjadi gangguan dalam hidupmu, please lepas. Oke? Karena kalau memang kamu tahu, maka kamu tahu sendiri dan bukan karena omongan orang lain. Kalau kamu jadi tahu karena omongan orang lain, itu namanya bukan tahu, tapi kamu percaya sama gosip. Ini akan jadi sangat sulit dikelirik. Karena apa? Kamu bukan pencipta energinya, kamu nggak punya kuasa sama energinya, dan kamu pikir ini punyamu, sehingga kamu akan ngublek di tempat beres-beres, bersih-bersih dengan semua metode yang ada di dunia, tidak ada satupun yang efektif termasuk akses. Dan akses bilang, satu-satunya cara buang yang bukan milikmu adalah kembalikan ke pemiliknya. Jelas ya? Jadi pada saat kita berfungsi, katanya, ayo lepasin semua kata. Semua hal. Katanya dia nyebelin, lepasin semuanya. Katanya dia kalau ini suka ganggu orang, lepasin. Katanya di situ angker, lepasin. Semua katanya adalah asumsi. Artinya, it's a lie. Dan ketika kita sadar tentang itu, ayo coba hapus semua katanya dalam hidupmu. Katanya cari uang susah, ayo buang, lepas. Bagaimana bila cari uang itu gampang? Karena anak kecil bisa dapetin semua mainannya tanpa kesulitan. Kok kamu nggak bisa? Ngerti kan? Artinya kita belajar by system, makin kita dewasa, makin kita terprogram, cari uang itu sulit. Sementara anak-anak enggak. Anak-anak enggak terjebak dengan itu. Mereka mau ini, dapat. Mereka mau itu,
dapat. Mereka mau apapun dapat. Tapi kamu mau apapun kok nggak pernah dapat. Ya kan? Karena anak kecil nggak punya limitasi di situ. Jangan berpikir karena ya iyalah bapaknya kerja. Masing-masing anak menghidupin dirinya masing-masing. Makanya kenapa ada satu istilah yang tidak tepat, tapi dipakai dengan banyak orang, banyak anak, banyak rezeki. Padahal masing-masing kita bawa rezekinya masing-masing. Dan pada saat kamu belum bisa kerja, aliran uangnya kamu titipin ke orang tuamu yang lagi punya kerjaan. Dan kalau mereka nggak punya kerjaan, aliran uangnya kamu titipin ke siapapun yang ngurusin kamu. Tapi itu aliran uangmu sendiri. Kamu punya unlimited abundance dalam energi. Pertanyaannya adalah, kok kamu lahir abundance, sekarang kamu nggak abundance? Ada berapa banyak program yang kamu ciptain. Aku sulit, aku nggak punya uang, kerjaanku sulit, cari uang sulit, dan segala macam. Sehingga sekarang kehidupanmu sulit. Mau nggak dilepas semua? Karena ketika kamu bersedia lepas semuanya dan kamu rubah program dasarmu, ngobrol aja bisa jadi uang. Ketemu doang bisa jadi uang. Hahaha doang bisa jadi uang. Mau nggak kamu kayak begitu? Apalagi kayak kamu punya kerjaan tarot. Ngobrol kan? Hahaha kan? Kenapa kamu nggak kembangin area situ? Kenapa kamu nggak berpikir bahwa ini tuh gampang, aku bisa ngobrol dengan siapapun dan orang lain cari aku. Dibandingkan dengan siapa ya aku mau tarotin ya, aku hari ini aku sulit banget mencari peserta tarot. Ngerti nggak? Semakin kamu berpikir sulit, maka your point of view creates your reality. Bagaimana bila kamu bangun pagi hari, aku dicari 10 orang mau baca tarot yang berbayar. Dan sepanjang hari, 10 orang menunggu aku untuk bayar tarot sama aku. Dan bagaimana bila every day ada 10 orang cari kamu untuk bayar tarot? Your point of view creates your reality. Kenapa kok? Aduh, susah banget ya cari peserta tarot. Ya tambah susah lah hidup. Jelas ya? Your point of view creates your reality. Kenapa orang-orang bisa punya lucky numbers dan hoki terus sepanjang hidupnya? Nyadar nggak? Mereka selalu berpikir aku hoki. Mau pasang nomor apapun aku mah pasti dapet. Mereka meyakinin itu sampai dapat buahnya. Sementara kamu baru lihat nomor, lah aku mah nggak pernah dapet. Your point of view creates your reality. Ngerti? So ketika kamu pengen dapat lotre, dapat apapun, setiap kali dapat apapun, selalu program dirimu, aku tuh selalu dapat hadiah. Mau pasang lotre apapun, pasang undian apapun, aku tuh selalu dapat hadiah. Walaupun nggak dapat, masukin inputnya dapat terus. Karena nanti begitu program lama nggak dapatnya hilang, dan program barunya udah mulai muncul di permukaan, kamu akan mulai tiap kali dapat apapun, kamu dapat hadiah, dapat hadiah, dapat hadiah, dapat hadiah. Itu makanan dari situ tinggal makan. Iya, suaranya sampai terdengar di sini. Apa? Boleh mah kirim dari soal siapa? Ada pertanyaan lagi nggak? Dokter berarti mesti happy dulu point of view-nya ya. Bukan mesti happy dulu, tapi kamu mau bikin apa? Karena kamu bisa mengubah apapun situasinya jadi happy atau jadi sulit. Ngerti nggak? Ada teman-teman yang kalau tiap kali kita ngumpul, yuk kita rubah jadi happy. Ada orang yang perilakunya tiap kali ngumpul dibikin jadi bete. Ada juga. Nah, pertanyaan kita pimpin hidup kita ke arah mana? Karena happiness is a choice. Sadness is a choice. Moody is a choice. Kita mau pilih kemana? Kita mau pimpin apa? Emang kalau beli ayam, terus ayamnya habis, terus kamu harus teriak-teriak, merana, menderita, mendunia gitu. Enggak juga kan? Kamu bisa pindah tempat lain dan cari makan yang kamu mau. Nah, kenapa tiap kali kita punya batu sandungan, kita tuh malah ngedrama di dalamnya.
mau lagi ngapain itu teh, itu kenapa kamu nggak ubah jadi sesuatu yang menyenangkan, ganti choice-mu kek, atau pilih sesuatu yang lain kek, atau ubah semua ketidaknyamananmu jadi sesuatu yang nyaman gitu. Happiness is a choice. Makanya pada saat kita terlatih untuk mengubah segalanya jadi lebih baik, enak hidup kita. Kita tahu suasananya nyebelin, gimana caranya ini berubah jadi lebih baik. Gitu. Nggak nyebelin terus kamu nyaut, iya emang nyebelin terus kamu bikin tambah nyebelin lagi, oh nikmatin. Kamu bisa ubah liburanmu jadi neraka dunia. Atau kamu ubah neraka dunia jadi tempat liburanmu, boleh-boleh aja. Karena semuanya tergantung pola pikir, ya kan? Situasi apapun, ya, kalau mentalnya tukang ngeluh, liburan ke pantai, duh panas, kulitku perih, ini liburan apaan sih, kulitku gosong, nanti mukaku rusak. Gak usah liburan kan? Ngerti kan? Kalau pola mentalmu jelek, oh panas, oke kita pindah ke gunung. Ih dingin, aku tuh nggak suka jalan-jalan ke gunung, anginnya terlalu besar. Ini apa sih, hijau semua, nggak ada pemandangan yang indah. Nah, orang kalau pengen ngomel mah, apapun ngomel. Nah, pertanyaannya kamu mau rubah nggak pola mentalnya? Karena pada saat kita bisa menikmati apapun yang di depan kita, hidupmu asik loh. Ada pantai, kamu happy. Ada gunung, kamu happy. Nggak ada pantai, ada rumah. Ada Netflix, kamu happy. Nggak ada apa-apa juga, ada teman ngobrol, kamu happy. Life is a choice. Happiness is a choice. Mau nggak kita rubah semuanya jadi sesuatu yang menarik? Oke? Oke, thank you dok. Masalah. Ada lagi pertanyaan? Yang mau ngambil sendiri ya. Ini bukan kelas university atau kelas SD yang jam makan. Bukan loh ya. Ambil sendiri aja. Dok mau nanya, Iya. kalau misalkan kita bisa nggak milih, kalau misalkan ada yang kayak komunikasi atau gimana, atau mau apa namanya kayak biar kita tahu atau gimana, jangan ya, apa namanya cara komunikasinya biar lebih gampang bisa kita pilih. Kalau aku nelpon kamu boleh pilih angkat atau reject nggak? Kenapa sekarang ke entitas kamu pikir nggak boleh? Dan suka tiba-tiba Aja kamu reject loh. Tuhan aja kamu reject. Terus kenapa cuma saya kecil tuyul aja kamu bingung? Itu diangkat apa harus di reject ya? Ngerti kan? Sebetulnya kita ini udah doing talk to the entity every day, sayangnya in the wrong way. Pada saat kita nanya, Tuhan aku minta uang, terus alam semesta ngejawab ngirimin kamu uang, kamu bilang, serem, no reject. Dan semuanya kan dimulai dari judgment. Karena kamu nggak tahu, karena kamu nggak kenal, maka kamu auto reject dan kamu auto block. Nah, itu loh yang kita mau beres-beres di kelas. Itu yang kita mau babat, mau bongkar semua. Sehingga kalau cuma ada pohon mau ngasih kamu uang, energi yang berkelimpahan buat kamu, terus kamu bisa duduk di bawah pohon itu, terus tahu ada 4 orang mau bayar taruh sama kamu mau terima nggak? Tapi kalau kamu nggak terima energi awalnya, pada saat pohon ngasih energinya buat kamu, uang tarotnya nggak keluar loh. Begitu kamu nyadar, loh pohonnya ngirim aku energi, aku receive ya, terus baru orang tarotnya keluar loh di belakangan, karena kamu receive. Nah sekarang mau nggak kita tuh bener-bener terbuka, karena yang ngirim bisa apapun loh. Yang menurut judgementmu yang bagus dan yang jelek loh. Apapun loh, Tuhan tuh semuanya apapun. Gak ada kecualinya. Paham ya? Nah, di kelas itu loh yang kita pelajarin. Kita kan belajar bagaimana kita receiving dari segalanya tanpa menciptakan judgment dan belajar terbuka untuk receive. Sehingga ketika kita berdoa dan meminta, Tuhan, aku minta 1 juta rupiah untuk hari ini aku kerja.
Energi itu langsung immediately datang dan kamu grab energinya dan kamu buka dirimu untuk receive. Kalau kamu receive, klien yang bawa 1 juta akan keluar. Kalau kamu nggak receive, kliennya cuma lewat aja bye-bye. Nggak akan nanya sama sekali ke kamu. Possibility-nya akan miss. Paham ya? Makanya kenapa talk to the entity itu penting. Karena pada saat kita aware dengan energinya dan kita responding atau acknowledge, kamu pasti akan dapat sesuatu. Kalau alam semesta ini selalu memberi karakternya. Berarti kayak kalau misalkan bilang kayak percuma kita punya dapat apa namanya masukan abundance energi kita sendiri kan. Yes. Karena semesta ini selalu ngasih kamu. Kamu lahir dengan infinite abundance. Tapi kamu yang create limitasi. Nah, karena kalau kamu nggak sadar kamu create limitasi, yuk semua termasuk yang online di sini, coba latihan di rumah, kerjakan challenge saya. Ya, challenge kalian masing-masing adalah bikin 100 permintaan, di mana 100 permintaan ini harus selesai dalam waktu 30 menit, tidak boleh diulang, dengan format saya minta. Jelas? Saya minta rumah luasnya 200 meter persegi dengan bangunan 3 lantai, dengan hutan di belakangnya seluas 1000 meter. Saya minta mobil Jaguar tipe ini. Saya minta pesawat terbang tipe ini. Saya minta rumah dengan kolam yang besar. Saya minta. Di angka berapa kamu mulai langsung takut dan kamu nggak berani minta lagi. Kalau kamu nyadar di situ, nah nyampe 100, kamu udah bisu, nggak bisa ngomong, diserang takut, diserang rasa bersalah, diserang aduh aku serakah banget, diserang rasa berdosa, artinya kamu punya limitasi dengan minta doang. Artinya dari lahir sampai sekarang, mungkin kamu pernah dimarahin karena minta, pernah punya trauma gara-gara minta, dan kamu menciptakan limitasi untuk minta. Jadi akhirnya kamu nggak berani minta. Jelas ya? Yuk coba cek dirimu masing-masing. Karena tanpa challenge, biasanya kita nggak nyadar kalau kita cuma minta aja takut gitu. Siapa yang bisa capai 100 dalam waktu 30 menit? Keren. Dan permintaannya nggak boleh diulang. Jelas, spesifik, tepat, selalu nggak ada yang diulang-ulang. Jadi kalau kamu minta mobil Kijang tahun 2000, kamu nggak bisa minta lagi mobil Kijang tahun 2021. Boleh banget. Ngapain juga kamu minta Kijang tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ngapain? Buat museum ya? Mau bikin museum, koleksi showroom maksudnya. Minta apapun. Tugasmu cuma seandainya Tuhan ada di depanmu dan kamu boleh minta 100 permintaan bebas. Kamu mau minta apa? Sekarang 3 ya? Yang online jelas tugasnya? Ada yang mau tanya? Sama sih. Ya, gimana ya? Yola. Tadi apa? Adi dulu. Untuk metodenya kayak gimana? Sampai pertanyaan itu bisa disebut dalam hati aja atau ditulis atau gimana maksudnya? Sebut dalam hati boleh, tulis boleh. Mana yang nyaman buat dirimu. Yang jelas waktumu cuma 30 menit untuk membuat 100 permintaan. Halo. Jadi kalau nulis mungkin jadi lebih panjang karena kamu butuh waktu buat nulis. Ya, Yola. Dok, ini si Jessica, Dok, yang mau tanya. Ya. Halo, Dok. Kenalin, aku Jessica. Ya. Aku mau tanya. Aku udah pernah ikut kelas TTI. Aku tahu sebenarnya aku aware, tapi aku masih denial terhadap diri sendiri. Dan aku malu untuk business hour karena aku merasa kayak buat apa sih? Kamu punya olahraga nggak? Apa? Olahraga. Aku guru yoga. Buat apa kamu yoga? Kan nggak penting. Penting. Buat cari duit. Kamu pikir dia nggak bisa dapetin duit?
Nggak tahu. Kalau yoga dan talk to the entity kira-kira punya skill yang sama, kenapa kamu nggak mau praktis? Iya, aku denial untuk itu. Yes. Jangan-jangan kamu nggak ngerti materi yang dijelaskan di kelas dan jangan-jangan kamu belum punya self experience di kelas. Waktu di kelas Mungkin kamu eh, tidur. aku self experience karena aku ada self experience makanya aku ikut kelas. Cuman Kamu nggak tahu aware mungkin kebanyakan rejection. mungkin di Ah, kelas ada tentang coping mechanism. Kamu aware nggak ada materi itu? aware. Oke. Di kelas ada tulisan Shannon bahwa business hour itu penting dilakukan dan minimal 3 kali. Kamu baca nggak tulisan Shannon? Iya, tapi males untuk Ya. melakukan. Ada sesuatu yang membuat kamu memilih untuk nggak pernah praktis di area sini dan kamu Iya. terus problem di area yang sama. Mau diterusin atau mau dibiarin problemnya stay di tempat? Mau diterusin, udah ditendang-tendang terus, kejeduk-jeduk terus sampai hari ini tiba-tiba bisa ketemu Mbak Yolanda. Ayo, karena bodimu udah mulai muncul painful loh kalau aku lihat dari sini. Iya, iya dari kemarin udah, aduh, bad day banget deh. Mau sampai kapan? Udah kemarin aja cukup, makasih. Kalau memang kelasnya belum berkontribusi pada saat kamu ikut, coba kamu cek lagi recordingnya. Jangan-jangan kamu sama kelas tuh nggak present, kamu kabur ke tempat lain. Iya, banyak check out-nya memang. Coba kamu dengerin lagi recordingnya. Kalau memang dengan kelas itu, dengan fasilitator itu nggak works, ayo cari fasilitator lain yang works buat kamu. Ya. Jadi itu buat aku yang paling beautiful and meaningful karena dari kelas ini aku ngerti apa yang diomongin Akses. Akses selalu bilang tentang receiving, being, dan knowing, dan berfungsi dari infinite being. Dan semua pengalaman itu jelas di Talk to the Entity. Paham ya? Ketika kamu mengejar akses, tapi kamu nolak Talk to the Entity, artinya kamu dia untuk perceiving dong. Ya, aku terus mau tanya juga. Jadi dulu sebelum aku kenal akses dan sebagainya udah lama banget. Aku kalau meditate, kan aku trading saham. Jadi ketika aku meditate itu ada suara yang ngomong sama aku nama sahamnya, which is kadang aku nggak tahu itu apa, terus aku beli ya naik aja. Kadang keluar angka yang aku pikir aku nggak tahu apa, ternyata aku cek sama teman-temanku kan, oh ternyata salah satu angka saham gitu, aku beli ya naik gitu loh. Terus aku kayak ini bener nggak ya kayak gini nih kalau gua minta lagi asik sih kan cuan terus ya tapi bener nggak gitu loh kan Kamu udah ya dulu nggak tahu kan serem ya. No, ngapain serem? Kamu udah ngambil Class of the Entity kan? Kenapa Kamu putus-putus? udah beginning Talk to the Entity kan? Iya. Apakah kamu berkomunikasi dengan teammates yang jago di trading? Never. Yes. Aku diketok. Jadi kamu udah ngambil kelas Talk to the Entity, tapi teammatesmu sendiri nggak kenal? Ya. Nah gimana tuh? Terus kamu bilang Talk to the Entity nggak bisa ngasihin duit. Nah iya, kalau kamu reject terus, gimana caranya? Padahal sebenarnya aku dikasih itu juga ya contribution ya. Kan tapi takut tadinya dipikirkan kayak mimpi togel. Lah, emang lu pikir mimpi togel bukannya Talk to the Entity? Iya sih kan gue nggak tahu dok. Sama aja. Ketika kamu berdoa dan Tuhan menjawab, entah lewat mimpi, entah lewat sekelebat pikiran yang muncul, that is Talk to the Entity loh. Iya. Oke. Jadi ya ngerti. Judgementmu tentang Talk to the Entity dan kemampuanmu untuk aware tentang komunikasi secara energi. Selama kamu punya judgment di area situ, akan sulit buat kamu untuk receiving. Iya dan aku memang kan bidangku di trading gitu. Sometimes aku memang bisa komunikasi sama chart, sama emiten, sama ya kripto, koin. Cuman kadang aku tidak mempercaya itu dan aku pasang sesuai yang, maksudnya tidak sesuai dengan yang
aku perceive gitu lah. Tapi ya emang in the end hasilnya memang tidak bagus, yang cut loss lah, yang gosong lah, liquid gitu. Trading itu juga punya entity masing-masing loh. Iya sih. Di dalam bahasa trading kan kalian selalu pakai entitas. Mm-mm. Ya kan? Bahasa entitas dalam trading itu sangat umum. Entitas gold, entitas forex, entitas ini, entitas itu kan sangat umum kamu pakai bahasa entitas di sana. Iya ya. Apakah kamu menolak untuk menjadi kaya karena Mm-mm. sesuatu yang muncul adalah lo menciptakan uang itu begitu mudahnya, hanya cukup mendengarkan talk to the entity, buat kamu itu rasanya so wrong banget. Bener banget. Jadi saya tenang. Aduh, ketendang gue. So, ayo beresin di tempat. Dan kalau memang kamu masih bermasalah di arah situ, yuk ikut kelas. Akhir Juli saya ada kelas of identity, dan kalau kamu bersedia difasilitasi, please come, dan aku akan fasilitasi kamu kalau kamu bersedia. Baik. Iya. Karena skill dan kemampuan basicku adalah aku sangat mudah untuk menemukan sesuatu yang kamu sembunyikan dengan segala cara. Makin kamu ingin, di kepalaku makin nonjol dan makin muncul. So ketika Oke. kamu ikut dan kamu bersedia untuk berubah, aku cuma minta kebersediaan untuk sebuah perubahan. Karena aku pasti akan nyentuh titik-titik yang kamu selama ini pertahankan dan mungkin kamu pertahankan mati-matian agar kamu nggak berubah. Iya sih. Jadi kayak bolak-balik tuh gitu-gitu terus sih memang. Pada saat kamu di kelas Talk to the Entity, kamu udah dikeliling tentang pertarunganmu dengan Tuhan belum? Lupa, aku banyak check out-nya. Terus ada muntah-muntah juga waktu di clearing-clearing. Rekamannya lagi, karena biasanya kalau itu nonjol di kelas, biasanya udah beres di fasilitasi. Dengerin lagi rekamannya. Kayak apa, perang dengan Tuhan ya? Iya ya. Iya, karena sepertinya dogma sangat dominan dalam pola belief sistemmu. Oke. Agak nggak ngerti, agak nggak get. Pada saat kamu terima uang dari entitas, apa yang kamu rasakan? Bingung, takut salah karena entitas. Emang kalau salah kenapa? Masuk neraka. Enggak sih. Tuhan juga entitas loh. Iya sih. Duit, begitu duit datang nggak mau terima dari entitas. Hello. Iya. Rasanya uang harusnya dari human, dari orang yang real. Ya memang. Tapi tanpa adanya energi, uang realnya nggak akan pernah muncul. Iya sih. Iya, sebenarnya iya ya. Uang yang butuh kita. Yes. Karena uang itu cuma manifestasi efek samping dari energi abundance. Oke. Kita biasa bahas tentang uang. Uang is not the currency. Uang bukan tentang logam mulia. Dan uang bukan tentang batu permata. Kita bicara uang, diakses uang adalah energi atau abundance. Muncul dalam bentuk keberlimpahan teman, keberlimpahan harta, keberlimpahan kenyamanan, keberlimpahan koneksi, keberlimpahan bisnis. Luas sekali tentang uang. Oke. Ya. Keberlimpahan. Oke. Berarti mungkin kurang abundance or what? Kurang receiving kalau aku lihat. Nggak receiving ya. Tanpa syarat. Kenapa? Mau nggak receiving tanpa syarat? Ya, masih memblok-blok yang ini aja yang mau, yang itu enggak gitu ya. Receiving, menerima adalah menerima apapun tanpa kecuali, tidak menciptakan pengecualian.
Apapun minta apapun. Dari Tuhan diterima, dari setan diterima. Tanpa kecuali artinya yang enak diterima, yang nggak enak juga diterima. That is a sin. So, Hmm. ketika menciptakan pengecualian, waduh, dia nggak kenal dari setan. Emang kamu udah kenal sama Tuhan? Terus kalau nggak enak diterima, gimana dong kena nggak enak? Tetap diterima. Tetap diterima. Yes. Terus dipotong, dikeliling nggak enaknya. Kan Kan. maunya ini. Receive, dan kemudian di-delete semua limitasi yang bikin kamu nggak nyaman. Baik. Menerima dengan tidak nyaman, artinya kamu punya judgment di dalamnya. Oke. Ya. Rajin swap sih. Rajin swabas. Iya. Rajin. Sober sih ya rajin. Beri doa kan? Ya banyakan ngebars daripada dibars. Rajin swap ya. Ini lagi membahaskan Makanya tadi ke tempatnya, ke sini ada Mbak Yolanda baru. Sip. Iya, iya. Dari Pernyataan nggak usah dibaca, pertanyaan saja. Baik, pertanyaan. Ya. Ya, sepertinya aku memang udah ketendang banget soal MPT sih. Sampai ke sini. Yuk belajar. Entitas itu buat aku sih, pada saat aku belajar tentang talk to the entity, PSJ aku pertama, ekspektasiku pertama, akhirnya aku bisa ngobrol dengan ghost. Tapi ternyata malah aku bisa ngobrol dengan semesta. Bagaimana bila selama ini intimasi terhadap Tuhan dan intimasi relasimu terhadap Tuhan itu nggak pernah terbentuk karena kamu takut ngobrol dengan sesuatu yang kamu nggak kenal. Ya, itu kayak rejectionku deh, karena kan entitasnya macam-macam. Oh, macam-macam. Iya. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Habis? Di sini ada pertanyaan atau semua sudah lapor? Baik. Makasih Dok. Sama Iya, Zin ketemu bulan depan di Bandung. sampai jumpa di Bandung ya. Februari kontrak Kalau kamu nyolong ya jelas harap. Kalau kamu Kirim korup, entitasnya, suruh kasih duit Dok. tapi pada saat kita minta, Tuhan aku minta uang 5 juta untuk ikut kelas, atau Tuhan aku minta uang ini untuk ini, nggak masalah. Uang akan datang dengan caranya. Dan literally ask, minta. Dan setiap kali kamu minta, kesalahan yang sering terjadi adalah kamu tuh nggak pernah hitung kebutuhan dasarmu tiap bulan. Kamu harus tahu dulu kebutuhan uangmu tiap bulan. Kalau kebutuhanmu uang 10 juta sebagai pengeluaran dasarmu, perputaran uangmu 10 juta tiap bulan, dan kamu ada keperluan pengen beli oven yang bagus misalnya, terus ovennya harganya 8 juta, berarti kamu bilang, Tuhan aku minta uang 18 juta bulan ini. Bukan minta uang 8 juta. Jelas ya. Selalu tambahkan di atas, selalu tambahkan dengan kebutuhan dasar rutinmu. Dan ketika uang untuk oven sudah datang, please tepati janjimu. Karena seringkali kita berdoa nggak pernah tepat janji. Tuhan aku mau ambil ini. Begitu uangnya ada, kamu nggak ambil. Nanti ke belakangnya uangmu sulit loh. Kalau seandainya kamu, anakmu, minta uang 25.000, mau beli, misalnya beli Gundam gitu. Terus tahu-tahu dia belinya Mobile Legends, kamu marah nggak? Kira-kira Tuhan juga begitu. Ketika kamu minta A untuk B, ya lakukan yang sesuai yang kamu minta. Oke. Apa? Dok, Apa? Tuhan kan nggak baca. Banyak. Tuhan kan nggak baca. Kamu bilang aja langsung, Tuhan aku minta ini. Oke. Ya Yola.
Dok, mau nanya dong, Dok. Neneng, ya. Pikir Ya, tadi. maaf Dok, sambil jalan tadi dari kantor mau bentar Dok. Iya, udah sampai ruangan. Ini tadi sambil jalan. Ah, tadi aku dengar kan apa? Jadi sambil ngos-ngosan. Yang 100 permintaan itu dalam waktu 30 menit ya, Dok? Ya. Itu boleh kita tulis dulu, nanti kita Boleh. udah susun. Karena kan kalau 30 menit belum disusun kan kita Enggak. Kalau mau tulis, begitu Bapak nyentuh sudah dihitung 30 menit. heeh. Boleh mikir ya? Iya, nggak boleh mikir. Oh, nggak boleh enggak, misalnya kita pertama mikir dulu, nggak dihitung berapa menitnya, nanti udah tertulis semua 100 No, permintaan, baru kita mulai dihitung kan 30 menit. dengerin yang jelas. Tugas kamu bukan baca catatan. Tugas kamu Oh. adalah meminta 100 permintaan 30 menit. Hmm. Kalau yang gagal bilang lagi nggak? Ulangnya besok ya, Dok? Ya. Dan kalau dalam 30 menit itu kamu nyadar, kok aku diserang rasa takut ya, langsung lepasin semua takutannya. Tujuan dari challenge ini itu untuk menggali limitasi yang kamu nggak sadarin, yang hanya muncul pada saat jadi trigger oleh sesuatu. Jadi 100 permintaannya ini nggak penting, tapi berkat 100 permintaan ini, kamu tahu loh, aku minta kok merasa bersalah ya, aku meminta kok merasa berdosa ya. Nah, rasa bersalah, rasa berdosa ini loh yang mau dibuang. Oh. Dok. Jadi maksudnya Ingat, Dok. berarti ini Dok, kalau itu kalau ditulis kan malah lama. 100 itu kita ada alat penghitung, terus dengan permintaan yang berbeda-beda 100 itu tuh gimana, Dok? Tugasmu adalah meminta, bukan menulis dan bukan membaca. Ya, Terus bebas mintanya beda-beda atau itu satu permintaan diulang-ulang selama 100 kali apa gimana? 100 permintaan yang tidak boleh sama. Astaga, Hmm. Eh, Iya Dok, tadi soalnya sambil jalan Zoom-nya nggak ini. Oh, oke. Berarti kalau lebih dari setengah jam, besok ulang lagi gitu. tugasmu bukan tentang 100-nya dan bukan tugas tentang 30 menitnya. Tugasmu adalah dengan 100 permintaan ini, ada limitasi apa yang tercongkel keluar. Mungkin pada saat kamu baru minta 40, kamu diserang rasa berdosa. Rasa berdosa ini loh yang mau dibuang. Itu hanya cara untuk mencongkel limitasi yang selama ini kamu nggak sadarin dia ada. Oh, oke. Jadi Jelas? kalau misalnya baru 40 terus kita kayak mandek, oh ini ada limitasi apa, nggak usah dilanjutin, beresin dulu itu. Limitasinya dulu. Yang kita mau beres itu limitasinya. Bukan tentang tugasnya dan bukan tentang baca atau tulisnya. Bukan tentang itu. Kelas ya? Iya, iya. Halo Ya, pasti. Dok, mau tanya dong. Ini bisa bentar. Halo? Satrio dulu. Oh, oke. Satrio. Ya Dok, Dr. Satrio. Ya. terima kasih untuk kesempatannya. Baru mau Ya. saya tulis. Pertanyaan saya singkat aja Dok. Ada referensi buku dari Akses tentang Talking to the Entities. Saya belum pernah ikut kelasnya, gitu. Ada, namanya Talk to the Entities. Nanti saya kirimin linknya. Oke. Host boleh kirimin link kobonya ke Dr. Satrio. Oke, terima kasih. Jadi, bisa kirimin link buku kobo Talk to the Entities ke Dr. Satrio nggak sih? Siapa yang mau bertanya, angkat tangan, please. Siapa yang mau makan, angkat tangan, please. Ada Dok, mau tanya. Ya, Andira. Mau tanya dong Dok, kalau misalnya Talk to the Entities itu kan sebenarnya kayak ada black magic itu ya. Nah kalau misalnya pelet itu masuknya ke ranah mana ya?
Atau sebenarnya pelet itu cuma orang lagi nge-pull aja? Ini, Talk to the Entities tidak pernah bahas tentang area supranatural. Tapi di dalam material Talk to the Entities ada satu teknik untuk keluar dari area di mana kamu dipengaruhi atau terpengaruh dengan area supranatural. Tapi kita nggak pernah bahas tentang bagaimana cara kirim pelet itu fungsinya seperti apa, yang begitu-begitu itu tidak pernah dibahas di Talk to the Entities. Oke? Karena itu bukan komunikasi, itu supranatural, dan kita nggak bahas supranatural. Oh, enggak, kalau misalnya pelet itu sebenarnya orang lagi nge-pull kita? Pelet itu boleh dikatakan sebagai implanted entities agar kamu terpengaruh di dalamnya. Berarti itu kita interesting point of view of this point of view, kalau misalnya lagi ketarik orang? Yes. Oh, sama ini Dok, mau nanya yang tentang teammate. Tadi kan ngedengerin Jessica. Itu tuh teammate kita apa? Ya, ketika kamu betul-betul present dan jadi interesting point of view, tidak ada satu black magic pun yang akan efektif ke kamu. Oke. Kalau misalnya itu udah nyampe nih misalnya, terus itu balikin energinya, balikin aja? Kalau kamu jadi interesting point of view, ngapain kamu balik-balikin sesuatu? Kan nggak kena. Enggak, misalnya itu kejadiannya udah lama, terus baru sadarnya sekarang. Terus kan energi yang dikirimnya itu kan misalnya masih ada nih. Itu perlu kita balikin aja atau ipov aja langsung? Ketika kamu betul-betul jadi interesting point of view, tidak ada satu black magic pun yang akan bertahan dan masih nempel dengan kamu. Oh, walaupun itu kejadiannya udah lama atau baru gitu ya? Ya, secara alamiah akan rontok semuanya, karena tidak ada judgement yang bisa dikaitkan ke kamu untuk di pintu masuk. Judgement apa ya? Black magic hanya bisa masuk ketika kamu punya judgement terhadap dirimu sendiri. Judgement sama diri itu kayak apa? Ih, gendut banget gitu. Apapun. Oh, Kamu pengen lepas dari black magic, cara yang paling mudah adalah berhenti untuk melakukan judgement dalam bentuk apapun. Tanpa judgement, black magic nggak bisa anchoring. Oke? Dok, boleh nanya yang teammate nggak? Pertanyaannya apa? Kalau yang teammate itu kita kenalan aja atau gimana? Dia tuh punya areanya masing-masing. Image selalu punya speciality-nya masing-masing dan punya karakternya masing-masing. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kamu pernah kenal, kita tuh lahir dengan saudara kita berlima, saudara papat 5 hari-hari. Kira-kira nggak jauh berbeda dengan penjelasannya teammates. Dan teammates itu biasanya hadir untuk memfasilitasi kita growing dalam kesadaran. Kadang-kadang kalau memang kamu skillnya A, akan ada teammates yang bisa memperkuat skillmu di bidang A. Jadi pada saat kita nanti di kelas beginning, kita tuh belajar untuk mengenal siapa teammates kita dan bagaimana kita berkoordinasi dengan mereka untuk menciptakan sesuatu. Dan kamu bisa dapatin itu di kelas Talk to the Entity, bukan di sini. Oh yaudah, oke. Dok, yang tadi tentang judgement sama diri sendiri itu bisa di general aja nggak sih? Maksudnya kayak destroy and create atau potluckin semua judgement kita sama diri kita sendiri atau satu-satu? Satu-satu. Cara kita tahu judgement kitanya apa? Introspeksi dirimu sendiri. Apa? Introspeksi dirimu sendiri. Oke. Kenali dirimu. Berapa banyak kamu self judgment, berapa banyak kamu lakukan judgment ke orang lain, berapa banyak kamu menghakimi dirimu sendiri, dan berapa banyak kamu menghakimi orang lain, dan buang semua. Oh, oke. Thank you, Dok. Silahkan. Lagi Dok, ini pengalaman saya difasilitasi waktu di Dubai. Ya. Pak, suaranya bisa lebih keras. Halo. Boleh. Udah kelas. Halo. Lumayan. Halo. Keras. Keras. Oke, ini sini. Waktu itu aku
nggak tahu kenapa kayak pas di bars itu kayak ada balon pecah dan fasilitatornya ngomong kamu pernah istilahnya diguna-guna. Nah sekali itu kemudian saya terulang lagi beberapa kali dan pecahannya balon itu semakin gede dan semakin tebal dan semakin sampai aku tergugah dari tidur jam 3 jam 3 pagi. Itu berarti itu sudah termasuk terclearing sendiri ya, Dok? Aku pengen jawab iya tapi nggak keluar. Bagaimana bila omongan ini tuh guna-guna adalah lies? Oh iya, oke. Cek dirimu sendiri, apakah kamu buying story bahwa ini adalah itu? Buying story sih, buying story. Ya karena Semua story yang kamu percaya tentang ini adalah itu, apakah bersedia untuk kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran? iya, bersedia. Ya, dan sekarang coba cek dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari sesuatu seperti balon yang pecah, coba cek dirimu sendiri, ini apa? Oke. Dirimu. Bagaimana? Putus-putus, Dok. Ya, gunakan questions yang ada di buku manual BARS untuk bertanya tentang experience-mu balon yang pecah. Oke. Dan story dari siapapun. Oke. Kalau kita terjebak dengan life story, kamu nggak akan pernah maju di kondisi kelas apapun. Kita bisa lihat di situ. Oke. Siap. Makasih, Dok. Halo Cika, kenapa Cika tidak di sini? Lagi pertanyaan nggak? Enggak, Dok. Tadi di rumah Mami, Dok. Oh, ya sip. Masih ada pertanyaan nggak yang di online? Beres? Semua pertanyaan selesai? Dok, ada tanya. Ya, Yang Yuli. mengenai 100 permintaan tadi itu berupa benda atau boleh kondisi, misalnya kondisi yang menyenangkan, misalnya apa-apa seperti itu. Benda aja. Ya. Oke, makasih. Boleh. Terus Boleh. sama ini, Dok, kalau bunyi yang ada wujudnya. Apa Yuli? kalau bunyi nging yang terdengar sepanjang hari itu suara alam atau ada pesan sih sebenarnya? Kamu dengar ini kanan kiri atau enggak? Bukan di telinga, di atas kepala. Oke, kalau dia bukan di telinga, biasanya adalah komunikasi secara energetically, dan kamu bisa, kamu udah ngambil kelas apa? Bars sudah beres? Bars sama facelift aja. Oke. So, kamu minta bodimu untuk receive semua informasi yang datang dari alam, dan minta badanmu untuk terbuka selebar-lebarnya dan receive. Ketika kamu menyadari bahwa kamu sedang receiving informasi dari sesuatu, tugasmu adalah receive tanpa pernah menganalisa dan tanpa pernah mendeskripsikan. Just receive. Karena begitu kamu untuk menerjemahkan, menganalisa, dan menjabarkan, pasti jatuhnya pusing. Iya. Nanti pada saat kamu selesai downloading, semua informasinya kamu bakal tahu kok setelahnya. Tapi selama proses downloading, kamu jangan menerjemahkan atau mendeskripsikan semuanya. Just receive, dan kemudian relax. Tugasmu cuma pimpin, relax. Oke. Ya, makasih, Dok. Terakhir. Saya nggak yakin dia membuat permintaan. Boleh saya cek recordingnya? Bernie? Oh iya. Karena biasanya bukan saya minta formatnya, dan biasanya banyak melakukan pengulangan.
Karena formatnya jelas, aku minta. Bukan aku mau atau aku pengen. Ya. Dan kalau kamu bisa asking 100 permintaan dengan waktu 30 menit, normalnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu minta apapun semuanya terpenuhi. Alam akan menyediakan sesuatu karena nggak ada limitasi yang muncul dari diri. Ya, berapa dari kita yang aku pernah ajak jalan-jalan camping dan kalian semua bilang kayaknya bakal hujan, aku bilang enggak, aku udah minta nggak hujan kok. Dan kemudian nggak hujan. Berapa dari kalian yang ikut masuk ke dalam guru camping dan aku selalu tulis, ini permintaan buat kita hari Sabtu ya, semuanya please baca, dan formatnya jelas. Aku minta suasana camping yang nurturing, suasana alam yang nurturing, dan suasana perjalanan kita yang nurturing. Dan apa yang terjadi? Semuanya terik, tapi sepanjang perjalanan kita, awan di atas kepala kita. Jadi nggak terlalu panas. Dan pada saat hujan, kita lagi di restoran. Begitu duduk, biar akan selesai, hujan berhenti. Bagaimana bila pada saat kita meminta, dan alam mendengarkan, it's a beautiful magic of pray. Dan bagaimana bila kamu tuh bisa minta apapun di dunia ini, yang bikin kamu nggak bisa terima adalah kamu selalu reject pada saat energi dari permintaanmu tiba. Makanya cek dengan 100 permintaan. Jangan-jangan begitu kamu minta, aku minta, loh, pengen muntah. Berarti kamu punya limitasi yang ngecekek dirimu sendiri pada saat kamu meminta. Atau yang paling sering nih ya, aku minta. Kok tak nyilang ya? Nggak bisa nambah 1 permintaan lagi, nggak bisa, padahal baru 20. Berarti kamu sengaja nge-hijack otakmu, biar kamu nggak berpikir lagi, sehingga kamu nggak pernah bisa minta. Iya sama. Ya, berarti kamu menciptakan limitasi dari situ. Makanya bukan tentang mintanya PR-nya, bukan tentang bacanya atau nulisnya, tapi tentang pada saat kamu trigger dengan permintaan, muncul limitasi apa yang selama ini kamu tuh nggak sadar kalau kamu tuh nggak berani minta. Harus spesifik. Oh iya, yes please. Jangan, aku minta suami. Tidak ada lah. Jadi kamu dikasih gembel pinggir jalan, kamu nggak yang kayak gini Tuhan. Lah, kamu cuma minta suami kok, kan nggak ngasih spek. Aku minta mobil, terus kamu kasih mobil-mobilan wheel air itu, hot wheel itu. Mobil. No, you. Nggak boleh minta buat orang lain. Minta untuk dirimu sendiri. Nggak boleh mewakili orang lain. Minta untuk dirimu sendiri. Oke? Jelas? Gak ada pertanyaan? Sip, selesai. Kita ketemu lagi kalau teman-teman pada mau lebih spesifik lagi tentang seperti apa kelas Talk to the Entity Beginning. List, daftar linknya, Zen tolong masukin link registrasi Zoom untuk free intro Talk to the Entities. Karena di dalam free intro, saya punya waktu 1 jam untuk lebih detail menjelaskan apa yang bakal kamu dapat di kelas dan seperti apa kelas Talk to the Entity dalam waktu 2 hari itu. Dan kelasnya akan ada di akhir bulan ini. Free intronya ada di minggu depan tanggal 14 jam 8 malam by Zoom. Dan kemudian kelasnya ada di akhir bulan tanggal 28, 29, 30. Besar kemungkinan tempatnya di rumah. Oke? Kalau kamu mau ikut kelas dan uangnya nggak ada, dan kamu udah merasa terpanggil di kelas ini, please, minta sama Tuhan, tambahkan kebutuhan uangmu bulanan, ditambah dengan biaya kelas. Tuhan, aku minta uang sekian untuk diriku bulan ini dan ikut kelas di bulan ini. Dan bila uangnya muncul, entah dalam bentuk apapun, please ikut dan jangan dilanggar. Ya, dan bukan artinya kamu minta terus kamu duduk manis, tapi kamu minta dan kamu kerja seperti biasa dan kalau memungkinkan nambah pekerjaan yang kamu bisa. Tugas kita bertanya dan minta dan kerja. Kalau energinya datang, please receive. Maka kerjaanmu akan tahu nambah customer, tahu ada pelanggan bayar, tahu ada yang utang bayar, apapun bisa terjadi. Oke? Sip. Saya mohon diri,
Terima kasih sudah bergabung dengan kita di Delta Gathering. Ya, Delta Gathering setiap bulan selalu ada. Nanti pertemuan kita bulan depan di bulan Agustus kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tinggal tunggu informasinya di grup WhatsApp Delta Gathering atau di sosial media kalian atau di email kalian masing-masing. Kami, tim, host, dan juga Dr. David Budiwartono, saya sendiri sebagai pembicara, saya mohon pamit. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya, yang terdekat BARS minggu depan, dan kemudian Talk to the Entity di akhir bulan. Oke? Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Thank you, Dok. See you. Thank you, dokter. Thank you, dokter. Thank you, Dok. Online, ada yang ingat foto online-nya nggak?